dalam kaitannya dengan kepemimpinan, manunggaling kawula Gusti adalah manunggalnya atau bersatunya ya seorang pemimpin dengan rakyatnya. Demikian bijak dan adilnya seorang pemimpin sehingga ia dicintai dan dihormati oleh rakyatnya, seakan-akan rakyat merasa telah menyatu dengan pemimpinnya. Untuk itulah memang diperlukan usaha keras yang tulus dan ikhlas agar tercapai kemanunggalan tersebut. Nah, konsep kepemimpinan Jawa bahkan dipandang tidak demokratis dari kacamata konsep Barat. Kalau menurut konsep Barat itu adanya pemilu atau pemilihan umum itu menjadi indikator kemajuan demokrasi suatu wilayah, sedangkan konsep Jawa lebih mengutamakan mufakat dan baru kemudian pada zaman republik dilakukan pemilu. Kita beranjak ke wacana futurologi dan zaman edan dalam serat Polotido. Jadi Prabu Jayabaya bergelar Sri Maharaja Sri Wameswara Madusudana Watarandita Parakrama Dikjaya Tungga Dewa Nama Jayabaya Lancana. Kita semua tahu beliau adalah Raja Kediri, Kerajaan Kediri Jawa Timur yang memerintah pada tahun 1135 hingga 1157. Nah, Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya, karena beliau bukan sekedar raja melainkan seorang pujangga dan peramal ulung pada zamannya. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di dunia dan Nusantara yang terkait dan dihubungkan dengan ramalan atau jangka Jongko Jayabaya, Jongko Jayabaya, termasuk dengan model otak adik gaduk. Nah, beliau adalah raja yang waskito, tajam intuisinya dan weruh sadurunge winarah, tahu sebelum diajarkan. Nah, kesaktiannya dalam meramal diteruskan oleh Raden Ngabei Ranggawarsita, seorang pujangga Kasunanan Surakarta yang dipandang sebagai pujangga besar terakhir di tanah Jawa. Nah, salah satu dari 9 ramalan Jayabaya yang terkenal di Indonesia adalah tentang zaman edan, yang kemudian oleh Ranggawarsita ditulis dalam serat Polotido. Apakah dari ramalan-ramalan Jayabaya termasuk kelumpuhan dunia terbukti kebenarannya? Hanyalah Tuhan yang maha mengetahui. Jangka Jayabaya, Jongko Jayabaya itu hanyalah sebuah local wisdom atau kearifan lokal masyarakat Indonesia, sebagaimana dunia barat yang lebih dahulu maju dan modern masih mempercayai ramalan Michel de Nostradam atau Nostradamus, astrolog asal Perancis ya. Nah, lalu soal terbukti dan tidaknya, jangankan jangka Jayabaya, ramalan cuaca dari BMKG yang menggunakan metodologi ilmiah saja tidak selalu terbukti akurasinya, apalagi yang hanya mengandalkan ketajaman intuisi. Nah, persoalan kelumpuhan dunia meskipun tidak dinyatakan secara spesifik akibat pandemik ya, corona virus COVID-19 seperti yang sudah kita lewati, konon hal tersebut sudah diramalkan dalam syarat jangka Jayabaya bahwa akan terjadi pada setiap tahun kembar. Nah, untuk tahun kemarin ditafsirkan itu tahun 2020, angka-angkanya kan memang kembar-kembar. Sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar bakal ketemu zamane langgar bubar, masjid porat karet Ka'bah ora kambah, begajul podo ucul, manungsa sedo tanpa diupakara, kawula cilik podo kaluwen, para punggawa negara makarya nganti lali kaluwarga. Terjemahannya kira-kira besok bila bertemu tahun kembar maka akan bertemu masanya surau atau musola itu bubar, masjid tidak terurus, Ka'bah tidak dikunjungi, penjahat lepas, manusia meninggal tidak diurus bagaimana mestinya. Akibatnya rakyat kecil kelaparan walaupun para pejabat bekerja sampai lupa keluarga. Nah, cuplikan tersebut merupakan potongan syair dari ramalan Jayabaya tentang prediksi masa depan khususnya di bumi Nuswantara, dan kebetulan memang terjadi. Walaupun ramalannya hanya didasarkan atas ketajaman intuisi sebagai seorang raja yang waskito dan futurolog sakti pada zamannya, dari cuplikan tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi pada saat ini ternyata masih sangat relevan. Tentang substansi serat Jongko Jayabaya memang banyak hal digaungkan, mulai dari cerita kehidupan dan petunjuk-petunjuk yang masih relevan dengan kondisi yang bisa terjadi di masa depan. Nah, dalam hubungannya dengan virus corona adalah benar
Demi mencegah penyebarannya lebih meluas, negara-negara yang terpapar semestinya menerapkan lockdown atau penutupan wilayah, atau minimal physical distancing lah, jaga jarak fisik ya, lalu social distancing, jaga jarak sosial, dan work from home atau WFH yang sudah kita jalani semua. Apabila dihubungkan memang dengan Jangka Jayabaya, itu banyak terjadi kemiripan kondisi, sehingga Ronggo Warsito itu menyebutnya Kolotidho, kala tidak atau zaman penuh keraguan, karena tidak ada yang bisa dipercaya. Menyaksikan perilaku manusia yang kian tidak terkontrol lah. Maka zaman ini pun layak disebut zaman edan, seperti yang digambarkan dalam syarat Kolotidho bait pertama, kedua, kelima, keenam, dan ketujuh. Mangyo Darajating Projo, kawurian wusunyaturi, rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi, atilar silastuti, sujono sarjono kelu, kalulun Kolotidho, idem tandaning dumati, ardo yengrat dene karoban rubedo. Itu bait ke-1. Terjemahnya, situasi negara saat ini telah semakin merosot, keadaan negara telah rusak karena sudah tidak ada yang dapat diikuti lagi, sudah banyak yang meninggalkan tradisi, orang cerdik cendekiawan terbawa arus zaman, suasananya mencekam sebab dunia penuh dengan kerepotan. Lalu pada bait 2, Retune Ratu Tomo, Patihe Patih Linuwe, Pranayaka Tias Raharjo, panekare becik-becik, parane dene tandadi, paliasing kala bendu, mandar mangkin andodro, rubedo angker beti, bedo-bedo ardoning wong sanegara. Itu bait kedua. Terjemahnya kira-kira, sesungguhnya rajanya termasuk raja yang baik, patihnya juga baik, cerdik, semua anak buahnya itu hatinya baik, pemuka-pemuka masyarakat baik, tapi sekalinya itu tidak menciptakan kebaikan oleh karena daya kekuatan zaman kalau bendu, bahkan kerepotan makin menjadi lain orang lain pikiran dan maksudnya. Lalu pada bait kelima, ujaring panisti sastro, awe warah hasung peling, ing zaman keneng musibat, wong ambek jatmika kontit, mengkono yeniteni, pedah opo amituhu, pawarto lolaworo, munduk angreronto ati, anggur boyo angiket sariteng kuno. Terjemahnya, di dalam paniti sastra sebenarnya sudah ada peringatan. Pada zaman yang serba repot ini, orang yang berbudi tidak dipakai. Demikianlah jika kita meneliti apa guna meyakini kabar angin, akibatnya akan menyusahkan hati. Lebih baik membuat karya-karya kisah zaman dahulu kala. Ini bisa untuk direnungi ya, bait-bait ini. Keni kinarto darsono, panglimbang ngololon becik, saekti akeh kewolo, lelakon kang dadi tamsil, masalahe ngaurip, wahana nira tinemu, kemahan anarimo, mupus papestaning takdir, puluh-puluh anglakoni kaelokan. Itu bait ke-6. Terjemahnya, kisah lama ini sebagai kaca benggala guna membandingkan salah dan benar. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dalam kisah-kisah lama tentang kehidupan yang menyejukkan, akhirnya pasrah dan menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, dan segalanya itu karena sedang mengalami kejadian yang aneh-aneh. Lalu selanjutnya pada bait ke-7, amanangi jaman edan, ewuh hoyo ing pambukti, milu edan ora tahan, yen tan milu anglakoni boya kaduman melih, kaliran wekasanipun dilalah kersa Allah, bekjo-bekjone kang lali luwih bekjo kang eling lan waspada. Itu bait ke-7. Terjemahannya, kehidupan dalam zaman edan memang susah, akan mengikuti tidak sampai hati, tetapi kalau tidak mengikuti gerak zaman tidak mendapat apapun juga, akhirnya hanya dapat menderita kelaparan. Tapi sudah menjadi kehendak Tuhan, bagaimanapun juga, walaupun orang lupa itu bahagia, tapi lebih bahagia yang senantiasa selalu ingat dan waspada. Dalam ramalan Jayabaya, tulisan Ronggo Warsito ini merangkum waktu 2100 tahun rembulan, terbagi dalam 3 zaman besar yang disebut kali, yakni Kali Swara, Kali Yuga, dan Kali Sangara. Setiap kali itu berlangsung 700 tahun dan dibagi dalam 7 zaman kecil yang disebut kolo, masing-masing 100 tahun. Seluruhnya berlangsung antara tahun rembulan 0 sampai 2100 atau tahun 78 hingga 2163 Masehi. Zaman besar pertama, Kali Swara, terdiri dari Kala Kukila, Kala Buddha, Kala Brawa, Kala Tirta, Kala Ruwabara, dan Kala Purwa. Lalu zaman besar kedua, Kali Yuga,
terdiri dari Kalabhrata, Kaladwara, Kaladwapara, Kalapraniti, Kalatetaka, Kalawisasa, dan Kalawisaya. Lalu yang terakhir zaman besar ketiga Kalisangara, terdiri dari Kalajengga, Kalasakti, Kalajaya, Kalabendu zaman edan ya, lalu Kalasubha, Kalasumbaga, dan Kalasurata. Nah, apabila dilihat dari tahapan zaman tersebut di atas, maka saat ini diperkirakan telah memasuki zaman Kalisangara, tahapan Kalabendu yang disebut zaman edan. Dalam ramalannya Jayabaya itu juga menyebutkan zaman Kalabendu memiliki 6 ciri. 6 ciri yang pertama itu kehidupan masyarakat sangat sulit, apa-apa serba mahal. Lalu yang kedua, banyak lupa anaknya, keluarga bercerai-berai. Lalu yang ketiga, banyak orang yang berkhianat termasuk pada kawan sendiri. Yang keempat, orang yang sedang berkuasa bicara ngawur, hanya modal bersuara lantang. Lalu yang kelima, orang yang berkuasa jahat dan rakyat kecil kian terpencil. Nah, yang keenam, para pemimpin mengangkat kawan-kawan dan keluarga sendiri dengan secara tidak adil, terkesan aji mumpung. Walaupun Serat Kalatidha hanya sebuah karya sastra yang berisi ramalan zaman, namun makna dari pesan-pesan yang dirinci secara detail dapat menggugah dan membangkitkan gairah hidup para pembacanya untuk bermimpi tentang masa depan tentunya yang lebih baik.